Ini bagian yang paling mengejutkan. Menurut Kementerian Intelijen Iran, dokumen-dokumen rahasia Israel ini bukan semata hasil peretasan atau operasi spionase biasa. Sumber utamanya justru berasal dari orang dalam Israel. Ada yang bekerja sama karena imbalan uang. Ada pula yang didorong oleh kebencian pribadi terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Artinya, keroposnya keamanan Israel bukan cuma diserang dari luar, tapi juga runtuh dari dalam. Kalau klaim ini benar, maka yang bocor bukan sekadar data teknis, tapi rahasia negara paling sensitif. Bayangkan, orang-orang yang semestinya menjaga keamanan Israel justru jadi tangan panjang Iran. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan mereka berasal dari lingkaran dekat pemerintahan atau militer. Iran sengaja menekankan hal ini untuk mempermalukan Israel. Kalau sistem pertahanan yang selama ini disebut tidak tertembus, ternyata bisa digoyang hanya dengan uang atau rasa muak pada pemimpin. Dan disinilah letak pukulan moralnya. Kalau di dalam Israel sendiri sudah ada yang mau membelot, lalu siapa yang bisa Netanyahu percaya? Tapi di luar dari pertanyaan ini, ada yang penting untuk kita jawab. Untuk apa Iran memamerkan rahasia sebesar ini ke dunia? Bocornya dokumen rahasia ini jelas bukan kebetulan. Iran tahu betul kapan harus menekan musuhnya. Pertama, ini adalah kampanye psikologis. Pesan yang ingin disampaikan sederhana. Kami bisa menembus pertahananmu, bahkan sampai ke jantung rahasiamu. Dengan kata lain, bukan cuma kekuatan militer tapi juga mental prajurit dan publik Israel yang diserang habis-habisan. Kedua, ini adalah upaya mengalihkan perhatian dari program nuklir Iran sendiri. Jadi selama ini dunia menuding Iran diam-diam membangun senjata atom. Tapi dengan membongkar rahasia Israel, sorotan global tiba-tiba bergeser. Bukan lagi Iran yang jadi terdakwa, melainkan Israel yang harus menjawab pertanyaan, benarkah mereka punya ratusan hulu ledak nuklir? Dan yang paling menentukan adalah timing. Tekanan internasional terhadap Israel sedang memuncak, baik di forum PBB maupun di jalan-jalan dari Eropa sampai Amerika. Iran masuk di momen ini untuk mempermalukan lawannya di panggung dunia. Apalagi kalau kita bicara soal nuklir, Israel punya satu kebijakan unik yang selama puluhan tahun jadi tameng rahasia mereka. Bocoran dokumen yang dipamerkan Iran membuat satu tuduhan lama semakin menguat, bahwa Israel adalah satu-satunya negara bersenjata nuklir di Timur Tengah. Tuduhan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi selama puluhan tahun selalu dibungkus oleh kebijakan ambiguitas. Israel tidak pernah membenarkan, tapi juga tidak pernah membantah. Tapi, ada catatan sejarah yang tak bisa dihapus. Pada tahun 1956, Israel sempat mencoba membangun reaktor nuklir bersama Amerika Serikat. Upaya ini gagal karena ketatnya aturan. Tapi Israel tidak berhenti di situ. 4 tahun kemudian, mereka menggandeng Prancis untuk membangun reaktor nuklir secara diam-diam di Dimona, Guru Negev. Sebagai imbalan, Israel berjanji membantu Prancis dalam invasi ke Mesir. Ketika proyek ini terungkap ke publik, Israel buru-buru berdalih kalau fasilitas Dimona hanyalah untuk tujuan damai. Tapi laporan intelijen sejak lama menduga kalau situs tersebut diduga untuk mengembangkan senjata nuklir. Dan memang dari dekade ke dekade kecurigaan ini semakin kuat. Hari ini persediaan nuklir Israel diperkirakan mencapai sekitar 90 hulu